Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Deli Ramadana dan partner di samping saya Najwa Putri Mulkian. Jadi kita hari ini bakal ngediskusi dan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat tokoh-tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Bener banget nih, Del. Kita tuh di tengah derasnya perkembangan zaman, kita anak muda sebagai penulis bangsa harus mengenal lebih dekat tentang siapa sih tokoh-tokoh yang telah berjasa yang membawa Islam ke Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah seorang pemimpin yang terkenal dalam sejarah Nusantara, yaitu Sultan Iskandar Muda. Beliau itu bukan hanya seorang pemimpin yang berjasa di bidang militer, teman-teman, tetapi beliau juga merupakan pemimpin yang berjasa seperti di pasar perdagangan, pendidikan, bahkan perkembangan Islam yang berada di Indonesia yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Menariknya lagi, masih banyak orang yang mengira kalau Sultan Iskandar Muda adalah tokoh yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia. Apakah anggapan itu benar? Nah, atau justru ada sejarah yang mengatakan sebaliknya. Makanya itu kita bakal ngebahas itu semua di podcast kita hari ini. Nonton sampai habis, guys. Nah, teman-teman, sebelum kita ngebahas tentang bagaimana perkembangan Islam yang dibawa oleh Sultan Iskandar Muda ke Indonesia, kita harus tahu dulu nih, kita harus kenal dulu sebenarnya siapa sih Sultan Iskandar Muda itu. Nah, jadi siapa sih sebenarnya Sultan Iskandar Muda itu? Nah, jadi ya, Sultan Iskandar Muda itu adalah salah satu pemimpin yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam dari tahun 1607 sampai dengan 1636. Nah, masa pemerintahannya ini loh, teman-teman, disebut sebagai masa pemerintahan emas. Karena apa? Karena seluruh aspek dalam kesultanan itu benar-benar berkembang sangat pesat. Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan sekarang, beliau adalah sosok pemimpin yang tidak hanya fokus pada satu bidang, tetapi mampu membangun ekonomi, pendidikan, pertahanan, bahkan citra negaranya sekaligus. Wow, benar banget nih, Del. Berarti nggak jarang banget ya. Kalau misalnya sejarawan menyebut bahwa masa kesultanannya Iskandar Muda itu merupakan salah satu pemimpin yang benar-benar paling pengaruh dalam sejarah Nusantara nih, teman-teman. Menurut kamu, Nay, apa yang membuat beliau berbeda dari pemimpin lainnya pada masa itu? Nah, ini merupakan pertanyaan yang bagus banget ya, Del. Jadi, dari Sultan Iskandar Muda ini tuh banyak banget hal yang paling menonjol ya. Salah satunya adalah visinya nih. Nah, karena beliau tuh bukan hanya berpikir tentang gimana sih bisa suatu pemerintahan itu bisa jaya, tapi dia juga menjadikan bagaimana Aceh itu bisa menjadi pusat peradaban Islam yang sangat disegani oleh negara-negara luar. Nah, ini nih pertanyaan yang mungkin sering muncul di kalangan pelajar. Apakah Sultan Iskandar Muda adalah orang yang membawa Islam ke Indonesia? Nah, iya ya, Del, itu pertanyaan yang paling banget sering muncul. Nah, teman-teman, jawabannya itu adalah tidak. Itu tuh salah. Karena Islam itu sudah lahir sejak sebelum si Sultan Iskandar Muda ini itu lahir. Jadi jawabannya salah ya, guys. Nah, jadi siapa sih, Nay, yang membawa Islam pertama kali? Nah, menarik banget nih pertanyaannya. Jadi siapa sih yang membawa Islam pertama kali ke Indonesia? Teman-teman, kita tuh masih belum tahu. Tapi ada beberapa teori yang mengatakan banyaknya jalur masuknya Islam itu ke Indonesia. Ada lima teori yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah teori Gujarat, teori Mekah, teori Waisyah, teori Sudra, dan lain sebagainya. Artinya pada saat Sultan Iskandar Muda memimpin pada abad ke-17, Islam sebenarnya sudah berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Nah, betul. Namun meskipun ya Sultan Iskandar Muda ya, guys, bukan pertama kali yang membawa Islam, tapi perannya itu benar-benar sangat bagus dalam membesarkan atau menyebarkan agama Islam dan memperkuat wilayah Islam di Aceh. Jadi bisa dikatakan beliau adalah tokoh yang membantu mengangkat posisi Islam menjadi lebih kuat dan berpengaruh di kawasan ini. Nah, benar banget, Del, tepat banget sih. Salah satu hal yang paling identik dengan Aceh adalah julukan Serambi Mekah. Menurutmu mengapa Aceh mendapat julukan tersebut?
Nah, jadi menurut kita ya, menurut aku juga nih, karena pada masa itu Aceh itu kan menjadi pusat pendidikan Islam terbesar ya, sekaligus tuh pintu utama bagi umat Islam yang ada di Nusantara itu ingin berangkat ke tanah suci. Jadi bisa langsung ke Aceh, itu makanya Aceh itu disebut dengan Serambi Mekah. Berarti Aceh memiliki posisi yang sangat strategis ya? Bener banget guys, jadi Aceh itu memiliki posisi yang sangat strategis karena banyak banget ya ulama itu dari berbagai daerah itu datang ke Aceh. Nah gitu juga para pelajar, mereka tuh benar-benar ingin belajar agama, mereka tuh dari jauh daerah tapi mereka tuh ke Aceh cuma ingin belajar agama. Kalau dipikir-pikir luar biasa sekali ya, di saat banyak wilayah yang masih berkembang, Aceh sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan yang mendatangkan pelajar dari berbagai tempat. Nah benar, nah ini nih yang aku bilang, karena dari hal itu semua itu merupakan pada masa Kesultanan Aceh, Kesultanan Iskandar Muda. Tanpa dukungan mereka, tanpa dukungan beliau juga ya, mungkin hal-hal yang kayak tadi tuh nggak bakal terlaksanakan. Ada satu hal yang menarik dari kepemimpinan Iskandar Muda. Beliau sangat dekat dengan para ulama. Mengapa hal itu penting? Nah benar banget ya, karena beliau ini tuh menyadari bahwa kemajuan dari sebuah kerajaan itu tidak cukup kan dengan kebutuhan senjata aja, tapi gimana suatu kemajuan itu benar-benar harus dibangun melalui ilmu-ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral. Oh, artinya ulama memiliki peran penting dalam pemerintahan. Iya benar nih, ulama itu menjadi penasehat gitu bagi masyarakat. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, mungkin seperti pemerintah yang melibatkan akademisi dan para ahli dalam mengambil kebijakan. Iya mungkin persis seperti itu sih Bel. Selain terkenal sebagai pusat pendidikan Islam, Aceh juga dikenal memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Apa rahasianya sih? Mungkin ya Sultan Iskandar Muda itu kan membangun armada laut yang sangat kuat. Jadi pada masa itu Aceh benar-benar menjadi salah satu daerah yang maritimnya tuh terbesar di Asia Tenggara. Mengapa armada laut itu begitu penting? Nah, jadi karena perdagangan internasional itu kan berlangsung itu di mana? Di laut, guys. Jadi ketika siapapun yang menguasai laut, itulah yang berpengaruh besar terhadap si jalur perdagangan. Jadi kekuatan militer Aceh bukan semata-mata untuk berperang, tetapi juga untuk melindungi perdagangan dan menjaga stabilitas kerajaan. Iya benar banget nih Del. Nah Del, kalau misalnya kita berbicara yang tentang namanya Aceh ya, kita kan juga nggak bisa lupa kalau misalnya perjuangan Aceh yang melawan Portugis. Nah kenapa sih Aceh itu begitu keras nih menentang si Portugis? Nah, karena Portugis menguasai Malaka yang saat itu merupakan jalur perdagangan yang paling penting di Asia Tenggara. Oh, apa sih dampaknya Del bagi Aceh? Nah, penguasaan Malaka membuat Portugis memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan regional. Karena itu, Aceh berusaha menantang dominasi tersebut. Oh, jadi meskipun ya bisa dibilang tidak berhasil merebut Malaka ya, perjuangan itu bisa menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa sih. Wow. Nah, benar sekali, dan hal itu membuat Aceh dihormati oleh banyak kerajaan Islam. Sekarang aku ingin tanya sesuatu nih sama kamu Del. Mungkin bisa nggak sih dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang pelajar? Nah, apa sih pelajaran besar yang sangat bisa kita ambil dari si Sultan Iskandar Muda? Nah, menurut saya nih ada 3. Pertama, pentingnya memiliki visi besar. Kedua, pentingnya pendidikan. Nah, yang ketiga, keberanian untuk menghadapi tantangan. Wow, keren ya. Mungkin aku bisa nih jelasin lebih lanjut ya. Maksud dari si ketiga tadi. Nah, jadi beliau itu membuktikan bahwa seseorang yang ingin memiliki cita-cita yang benar-benar mau untuk mewujudkan cita-citanya, kita harus benar belajar, kerja keras dan berani mengambil keputusan dong. Oh, jadi kesuksesan itu tidak datang begitu saja ya? Benar. Jadi menurut saya inilah alasan sih mengapa sih kisah Sultan Iskandar Muda ini masih sangat relevan banget hingga sekarang untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Nah, dari pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa Sultan Iskandar Muda bukanlah tokoh yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia.
Namun beliau itu memiliki peran yang sangat besar dalam memperkuat perkembangan Islam melalui Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi dukungan serta seperti pendidikan dan serta kedekatannya dengan para ulama lah yang membawa Islam itu lebih pesat di Nusantara. Beliau adalah bukti bahwa seorang pemimpin besar tidak hanya diukur dari luas wilayah kekuasaannya, tapi juga dari pengaruh positif yang ditinggalkan bagi generasi berikutnya. Benar banget, semoga Sultan Iskandar Muda ini benar-benar menginspirasi kita sebagai penerus bangsa dengan membawa hal-hal yang positif, teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Bye guys. Bye. Aku Neshua Kesemudian. Dan saya Dewi Ramadana. Bye bye. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.